Qatar. Negara ini sedang menjadi sorotan dunia, terutama karena perannya sebagai tuan rumah bagi gelaran Piala Dunia 2022. Sebagian besar dari kita melihat Qatar sebagai sebuah negara kaya raya dengan rakyatnya yang makmur. Bagaimana tidak, seperti yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya, yang menyebutkan bahwa Qatar adalah salah satu negara terkaya di dunia. Qatar juga dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki standar hidup yang tinggi bagi warganya. Menariknya, tidak ada satupun dari sekitar 2 juta jiwa penduduk Qatar yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ditambah tingkat pengangguran di negara ini sangat rendah, bahkan menjadi salah satu yang terendah di dunia. Tapi, tahukah kalian jika sebelum menjadi negara kaya seperti saat ini, Qatar pernah menjadi salah satu negara termiskin di dunia? Lalu, bagaimanakah negara ini bisa bertransformasi dari negara termiskin menjadi negara terkaya hanya dalam kurun waktu beberapa dekade saja? Mari kita bahas. Qatar adalah sebuah negara yang terletak di semenanjung kecil Jazirah Arab. Qatar sendiri bukanlah negara yang besar. Luas wilayah negara ini adalah sekitar 11.500 km persegi. Ukurannya hampir sama dengan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Dalam sejarahnya, Qatar merupakan salah satu bekas jajahan Inggris. Negara ini baru mendapatkan kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1971. Sebelum era tahun 1970-an, Qatar dikenal sebagai salah satu negara termiskin di dunia dengan perekonomiannya yang hanya mengandalkan pada penangkapan ikan dan perburuan mutiara. Namun setelah era tersebut, tepatnya pada tahun 1973, perekonomian negara ini mulai meningkat secara dramatis. Penyebab utamanya adalah meningkatnya permintaan dan kebutuhan minyak dunia. Seperti yang kita tahu, Qatar adalah salah satu negara dengan cadangan gas alam dan cadangan minyak bumi terbesar di dunia. Tentu saja dengan meningkatnya kebutuhan minyak dunia mendatangkan keuntungan besar bagi negara kecil tersebut. Tapi apakah benar hanya dari industri minyak dan gas alam saja, Qatar masih bertahan sebagai salah satu negara terkaya hingga saat ini? Karena faktanya, memiliki sumber daya alam yang melimpah saja tidaklah cukup. Sebagai contoh, kita bisa melihat negara Korea Utara atau mungkin Venezuela, salah satu negara dengan cadangan minyak bumi terbesar di dunia yang saat ini justru jatuh ke dalam krisis dan sempat dinyatakan bangkrut oleh Bank Dunia. Dalam sejarahnya sendiri, penemuan ladang minyak pertama kali di Qatar terjadi pada tahun 1939 dan ekspor minyak pertama baru dilakukan pada tahun 1949. Namun, itu tidak mengubah Qatar menjadi negara kaya. Pada periode tersebut, Qatar masih dikategorikan sebagai salah satu negara termiskin. Lalu, bagaimana negara kecil yang seukuran dengan salah satu kabupaten di Indonesia ini bisa merubah dirinya hingga menjadi salah satu kekuatan ekonomi global? Jawaban sederhananya adalah, Qatar tidak hanya dikaruniai dengan sumber daya alam yang kaya seperti minyak dan gas alam, tetapi juga negara ini tahu bagaimana cara menggunakannya secara efektif, sehingga menjadikannya sangat kaya. Sebagai gambaran, dibandingkan negara-negara kaya minyak lain yang memilih untuk membelanjakan uang mereka, Qatar justru mulai menabung uang yang diterimanya dari pendapatan minyak dan menginvestasikannya. Pada tahun 1990-an, Qatar mulai berinvestasi dalam teknologi langka seperti pencairan yang dapat membawa gas alam dalam bentuk cair, dengan tujuan untuk menjadikan gas alam dapat diangkut menggunakan kapal besar seperti minyak. Qatar menginvestasikan banyak uang untuk mengembangkan teknologi ini untuk meningkatkan permintaan gas mereka dari negara-negara yang lokasinya jauh. Hasilnya, dengan mengembangkan teknologi tersebut, Qatar kemudian menjadi pengekspor gas alam cair terbesar. Saat ini, Qatar memiliki biaya ekstraksi dan pencairan termurah daripada negara lain dimanapun di dunia, yang memungkinkan mereka tetap mendapat keuntungan bahkan dengan harga yang rendah. Qatar telah mampu mengekspor gas alamnya ke seluruh dunia, yang menjadikan Qatar salah satu ekonomi paling makmur di Timur Tengah. Sadar bahwa pendapatan minyak sangat fluktuatif, pemerintah Qatar mulai menabung uang yang diterimanya dari pendapatan minyak dan menginvestasikan uang tersebut di seluruh dunia.
Pada tahun 2005, pemerintah Qatar mendirikan Otoritas Investasi Qatar atau yang dikenal dengan QIA. Otoritas ini adalah perusahaan induk milik negara Qatar yang dapat dicirikan sebagai dana kekayaan negara. Sebagai dana kekayaan negara, negara Qatar menginvestasikan uang yang diterimanya dari pendapatan minyak dengan melakukan diversifikasi ke kelas aset baru. Tujuannya adalah untuk membuat ekonomi negaranya lebih tangguh dan mengurangi ketergantungannya pada minyak dan gas alam dalam jangka panjang. Pada tahun 2021, QIA diperkirakan memiliki aset senilai 450 miliar dolar Amerika. Perusahaan ini telah berinvestasi secara global di banyak kelas aset seperti real estate, perusahaan publik, dan mata uang. Meskipun saat ini sektor minyak dan gas masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi negaranya, tetapi Qatar telah mengambil langkah-langkah untuk beralih dari ekonomi yang bergantung pada minyak ke layanan yang lebih stabil dan ekonomi berbasis pariwisata. Negara ini juga sedang berusaha mengembangkan pusat keuangannya yang mungkin akan menjadi pusat keuangan Timur Tengah. Qatar telah berubah dari negara gurun yang terbelakang menjadi ekonomi terkaya di Timur Tengah dan salah satu yang terkaya di dunia.